Waladina utawi wong akeh iku yakuluna padha ndonga sapa aladina ndungane Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana duh pangeran kita hab mugi maringi panjenengan lana maring kita min azwajina saking pira-pira bojo kita wa dzurriyyatina lan pira-pira keturunan utawa anak kita qurrata a'yun ing pengantenge mripat atawa ketentraman waja'al lan mugi ndadosaken panjenengan na ing kita lil muttaqina maring pira-pira wong kang padha takwa imaman halid dadi pimpinan. Surat Al-Furqan ayat 74 juz 19. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kategori anak yang soleh-solehah, yang selalu mendoakan kepada orang tua, yang selalu ingat pada orang tua. Kalau anak soleh-solehah itu pasti pandai mengerti, bijak dalam segala hal. Kalau salah mau diingatkan dan berterima kasih dan sebagainya. Ini kalau anak soleh-solehah yang pertama. Yang kedua, anak itu juga merupakan hiasan, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 46 pada juz 15. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu utawi bondo dunya wal banuna lan pira-pira anak iku zinatul hayatid dunya minangka hiasane penguripane dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sudah jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak juga menjadi fitnah. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 15 pada juz 28. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum angin pestine utawi pira-pira bondo sira kabeh wa auladukum lan pira-pira anak sira kabeh iku fitnatun minangka fitnah ujian atau coba. Wallahu utawi Allah indahu ing dalam sandinge Allah iku ajrun ganjaran azimun kang gedhe. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang benar. Ini kalau memang bisa mengarahkan, kalau memang bisa mendidik menjadi anak yang soleh-solehah, selalu menguntungkan kepada orang tua, maka beruntunglah kalau orang tua mempunyai anak yang soleh-solehah. Itu singkatnya demikian. Yang keempat, anak merupakan bisa menjadi musuh orang tua. Surat At-Taghabun ayat 14 pada juz 28 juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Inna min azwajikum setuhune iku setengah saking pira-pira bojo sira kabeh. Wa auladikum lan pira-pira anak sira kabeh apa aduwan mungsuh lakum kedue sira kabeh. Fahdharu mongko ati-ati sapa sira kabeh atau wedya sapa sira kabeh hum ing azwaj atau aulad. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, ini kalau memang tidak bisa mengarahkan. Kalau bisa mengarahkan, pahala yang besar, pahala yang tak terhingga nilainya. Terus menerus anak soleh solehah menjadi guru,
ilmunya diberikan pada yang lain, menjadi pahala terus menerus. Orang tua mbah-mbah mendapatkan pahala terus menerus. Nah, itu belum ilmu kita yang manfaat barokah, belum sedekah jariyah. Itu baru anak punya murid dan seterusnya mengirimi pahala seterusnya juga. Maka kita harus berhati-hati dalam mendidik, jangan salah didikan, jangan salah sasaran, terutama dalam ilmu agama. Dahulukan ilmu agama, terutama dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Itu setelah dibekali pondasi yang kuat, di antaranya ilmu agama, ilmu tauhid, yaitu ilmu yang tentang membahas atau mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu fikih mempelajari tentang tata cara beribadah. Ilmu akhlak adalah tata cara sopan santun, bermuamalah, andap asor dan sebagainya. Maka kalau kita bisa mencetak, bisa mengarahkan anak menjadi anak yang solehah, maka beruntunglah bagi orang tua. Apa bedanya orang solehah dan orang pandai? Perlu kita ketahui sedikit. Orang solehah itu pasti pandai, mengerti, bijak dalam segala hal. Kalau diingatkan salah mau, tidak mencari argumentasi atau alasan, padahal sudah salah, berterima kasih. Ini diantaranya orang yang solehah. Mengapa? Karena semata mencari ridhonya Allah, tidak sensasi, tidak karena gengsi selain Allah, tidak, semata mencari ridho Allah. Lain dengan hanya orang yang pandai-pandai. Di zaman akhir banyak orang yang pandai-pandai tapi tidak mengerti. Buktinya bagaimana? Karena salah tidak mau diingatkan, bahkan mencari argumentasi atau alasan untuk menutupi kesalahannya. Ini contoh orang yang hanya pandai. Secara sekilas ilmunya banyak, tidak bisa mengukur kita misalkan, tapi salah tidak mau diingatkan, merasa benar, bahkan kesombongan yang pada dirinya tidak tidak mau diingatkan dengan kata yang indah dan sebagainya. Ini adalah termasuk kategori hanya pandai, tapi kan gak ngerti. Iya, benar apa tidak saudaraku? Kalau memang salah ya diingatkan. Kan banyak di zaman akhir ini. Makanya kita harus hati-hati dalam mencari apapun, dalam berbuat. Kita harus berpikir apa yang akan kita kerjakan, Allah ridho apa tidak, bagaimana dan sebagainya. Maka harus diberi ilmu, karena berbuat kalau tidak tahu ilmunya ngawur, terutama nggak mengerti ilmu agama. Disasak yang penting, berhasil padahal merugikan orang lain, katanya mengaku benar dan sebagainya. Maka kita jangan mengedepankan egois, jangan mendepankan harus saya begini, tidak boleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita harus saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Watawasau lan saling menasehati sapa sira kabeh bil haqqi kelawan kebenaran, wa tawasau lan saling menasehati sapa sira kabeh bis sabri kelawan kesabaran. Harus mau, harus sadar kita sama-sama tujuan mencari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti lebih bahaya lagi kalau salah tidak mau diingatkan. Hukum di dunia bisa lolos, hukum di akhirat tidak bisa lolos. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sedikit pun akan diperlihatkan kebaikan itu. Begitu juga barang siapa yang berbuat jelek atau kejahatan akan diperlihatkan pada waktu itu.
Kita semua pada dewasa atau akil baligh sudah mulai direkam jejak kita raqib atid, maka tidak ada hukum yang bisa lolos besok. Makanya harus hati-hati. Besok mulut tidak bisa bicara, dikunci, yang bicara tangannya saja. Saksinya apa? Kaki. Coba lihat dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin 65 juz 23 kalau salah. Coba lihat pada hari ini. Ya hari apa? Ya pembalas. Mulutnya dikunci, tidak bisa bicara. Yang bicara apa? Tangannya. Kaki menjadi saksi. Makanya jangan adigang, adigung, adiguno di dunia ini. Karena mau depankan kekuatannya, kepandaiannya, kepangkatannya, lulu sombong, jungkel sok ning akhirat nak ngene iki. Muflis ning donya gak seberapa rekosoni atau melarate. Muflis ning akhirat wis soro. Muflis iku bangkrut, amal entek kabeh sing mone ketoke apik ning dunyane. Nah, mulane hati-hati, kita jangan merasa benar sendiri, jangan merasa bersih sendiri. Orang itu tidak ada yang sempurna sebagai hamba Allah. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mau diingatkan kalau salah. Lebih-lebih sudah jelas salah, tidak mau diingatkan. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Semoga kita semua ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Apa yang telah kita kerjakan mendapatkan ridhonya, dan apa yang akan kita kerjakan juga mendapatkan ridhonya. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi generasi yang kuat, yang kokoh, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.